Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rukun Saputra dengan NIM 182. Saya akan mempresentasikan manajemen kantor hukum. Yang pertama, saya akan bahas struktur umum manajemen kantor hukum. Struktur umum manajemen kantor hukum, struktur ini dibagi menjadi 8, yaitu managing partner. Managing partner yaitu di mana dia menjalankan operasional firma, itu biasanya dilakukan oleh manajer firma itu dan pemilik firma. Yang kedua, partner, yang mana posisinya langsung berada di bawah managing partner bersama dengan mitra pengelola mereka, umumnya juga memiliki perusahaan. Yang ketiga, associates, merupakan pengacara yang ditunjuk oleh firma itu sendiri, namun para pengacara ini bukan pemilik rekan, pada umumnya memiliki lebih sedikit pengalaman daripada mitra sehingga pekerjaan mereka seringkali ditinjau oleh para mitra kerja dan mereka mungkin tidak banyak berinteraksi dengan klien setelah beberapa tahun pertama di perusahaan. Yang keempat, marketing directors, ditugaskan untuk menarik perhatian klien. Yang kelima, contract attorney, yang mana dipekerjakan secara paruh waktu dan dibayar setiap jamnya ketika mereka mendapatkan kasus-kasus. Yang keenam, law clerks, mahasiswa magang yang ingin mendapatkan pengalaman dari kantor firma hukum membantu pengacara untuk mengurangi tekanan. Yang ketujuh, paralegals, yang memainkan peran penting dalam perusahaan dengan cara mengawasi pengacara dengan kasus mereka. Yang delapan, legal secretaries, yaitu di mana sekretaris hukum yang membantu agar kantor hukum tetap terorganisir secara efisien, yang mana mereka membantu dengan cara menjalankan tugas-tugas perusahaan dan membantu pengacara dalam tugas-tugas administratif. Berikutnya, kantor hukum merupakan perusahaan. Law firm merupakan sebagaimana perusahaan lainnya, law firm juga harus mengadakan dan mengelola pembukuan arus kas atau disebut cash flow. Bentuk arus cash flow suatu kantor hukum yang sederhana sebagai berikut. Modal. Modal berasal dari pendiri atau pendiri law firm itu, yaitu advokat atau partners lainnya. Yang kedua, kegiatan atau proses produksi. Kegiatan produksi atau proses produksi yaitu memberikan pelayanan atau jasa hukum. Ini berbentuk antara lain penanganan kasus atau perkara, pemberian advis atau opini hukum, serta mewakili klien dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Yang ketiga, tagihan. Tagihan yaitu sesuai ketentuan dalam kontrak antara law firm dengan klien. Pada waktunya, law firm akan mengeluarkan surat tagihan kepada klien atas imbalan bagi advokat yang telah memberikan jasa hukumnya. Bukti tagihan ini dikenal sebagai faktur tagihan atau invoice, diperlukan untuk pembukuan. Yang keempat, pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan, klien akan melakukan pembayaran bisa secara tunai, tetapi lebih umum dengan cara transfer ke rekening bank law firm. Yang keempat, penutupan biaya. Yang kelima, penutupan biaya. Pajak dan penarikan yaitu penghasilan yang diterima dari pembayaran tagihan dapat digunakan untuk menutup biaya kegiatan law firm. Pajak yang terutang dan bila ada jumlah tersisa untuk penarikan bagi para partners atau untuk menambah modal law firm. Yang keenam, arus kas harus positif. Arus kas harus positif yaitu yang harus diperhatikan oleh law firm adalah memastikan bahwa arus kas setiap bulannya harus positif, karena bila tidak positif, maka dibutuhkan suntikan uang tambahan untuk membiayai kegiatan law firm itu untuk periode yang berjalan serta untuk periode selanjutnya. Yang ketujuh, siklus arus kas dan keuntungan. Siklus arus kas dan keuntungan, jumlah kas yang positif bukan indikator diperolehnya keuntungan atau yang biasa disebut profit. Profit sama dengan total penghasilan dikurangi dalam kurang total biaya dan total pajak tambah total pajak. Yang 8, work in progress. Work in progress yang perlu diperhatikan seorang advokat adalah kapan imbalan atas suatu pekerjaan dapat ditagihkan, sehingga tidak menimbulkan penumpukan banyaknya pekerjaan yang belum dapat ditagihkan, karena semakin banyak pekerjaan yang belum dapat ditagihkan pembayarannya, semakin kurang arus kasnya. Yang ke-9, potongan dan penghapusan, yaitu faktor lain dapat mengurangi arus kas adalah pemberian potongan atau yang disebut diskon atau penghapusan tagihan yang disebut write off kepada klien.
Yang ke-10, periode pembayaran tagihan. Periode yang ideal adalah tidak lebih dari 60 hari. Namun, dalam praktik lebih umum, periode kurang dari 90 hari. Semakin panjang jangka waktu antara saat tagihan dikirimkan dan saat pembayaran diterima, semakin mengecil arus kas yang masuk. Oleh karena itu, law firm harus memonitor masuknya pembayaran atas tagihan. Selanjutnya, rencana usaha. Rencana usaha untuk membantu pengelola law firm dalam mengantisipasi berapa modal yang diperlukan untuk membiayai kegiatan law firm, membayar pajak yang terutang, dan mengerahkan penghasilan untuk advokat atau partners, sehingga sebaiknya dibuat suatu dokumen yang bernama rencana usaha. 12. Perlunya akuntan. Seorang advokat keahliannya adalah dalam bidang praktik hukum, namun untuk mengetahui apakah praktik hukum yang dijalankannya itu membuahkan penghasilan dan keuntungan, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai pembukuan. Oleh karena itu, sewajarnya bila law firm sejak awal menjalankan kegiatannya sudah menggunakan jasa akuntan. Yang ke-13, perlunya memahami dasar-dasar akuntansi. Advokat selaku pengelola law firm mempunyai pengetahuan mengenai dasar-dasar akuntansi. Ini berguna bagi pengelola law firm untuk memahami bagaimana pembukuan dijalankan, mulai dari identifikasi transaksi, pencatatan dalam jurnal kelaporan penghasilan dan pengeluaran income statement, hingga neraca balance sheet serta laporan laba rugi profit and loss statement. Kemudian serba-serbi keuangan internal kantor hukum. Yang pertama, pembagian laba. Laba yang diperoleh persekutuan perdata ini dari imbalan jasa, honorarium, dan success fee dibagi berdasarkan perjanjian dan asas-asas keseimbangan pemasukan. Sebagaimana telah diaturkan di atas, pembagian antara sekutu statute tentang laba berdasarkan perjanjian adalah dibagi dengan persentase tertentu, sama rata atau proporsional menurut penyertaan modal, sementara pembagian laba untuk sekutu mendatar diberikan atas keputusan sekutu statuter yang telah termaktub dalam perjanjian ketika law firm berdiri. Sekutu perlu membuat perjanjian pembagian laba dengan disahkan oleh akta notaris. Laba yang diperoleh dari imbalan bagian laba dengan disahkan oleh laba yang diperoleh dari imbalan jasa itu tentu saja telah dikurangi dengan berbagai kewajiban, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran jasa perantara atau mediator dari pihak ketiga yang membawa klien tertentu. Untuk dilayani, biasanya biaya jasa untuk pihak ketiga ini disebut marketing fee, yang besarnya 10-15% dari jumlah yang diterima law firm. Yang kedua, pembayaran jasa kepada sekutu Anda yang telah bertanggung jawab menyelesaikan seluruh rangkaian pelayanan jasa hukum kepada klien, yang biasa disebut lawyer fee. Yang ketiga, biaya-biaya tetap yang disebut fixed cost, seperti sewa gedung, gaji, dan honorarium pegawai penunjang atau staff, insentif, uang makan, lembur, pengadaan stasioneri, dan sebagainya. Yang keempat, biaya-biaya tidak tetap, variable cost, seperti penyelenggaraan pelatihan, wisata karyawan, sumbangan, promosi, publikasi, dan publisitas. Yang kelima, sebagai badan usaha, maka keuntungan bersih juga diperoleh setelah dikurangi dengan kewajiban membayar pajak, terutama pajak penghasilan (PPh). Yang kedua yaitu struktur kompensasi. Struktur kompensasi dibagi menjadi 3: gaji, pendapatan perusahaan, marketing fee. Gaji yaitu para profesional lawyer untuk sebuah law firm yang mapan dapat memperoleh gaji. Apabila gaji sudah diberikan, maka para lawyer yang menangani perkara seharusnya 2 orang atau lebih berhak untuk memperoleh 25% dari nilai lawyer fee dan success fee, sehingga law firm Anda dan sekutu Anda akan memperoleh mendapat sebesar 65% dan sisanya 10-15% adalah marketing fee. Jika sebuah law firm belum mampu memberikan gaji kepada profesionalnya, maka setiap penerimaan lawyer fee dan success fee dibagi secara proporsional sebesar 50% untuk tim lawyer, 40% untuk perusahaan, dan 10-15% untuk jasa perantara klien. Yang kedua, pendapatan perusahaan.
Law firm berhak atas porsi pembagian pendapatan dari lawyer fee dan success fee. Untuk menjalankan roda organisasi, yaitu biaya sewa kantor, operasional, ketatausahaan, gaji karyawan, pengadaan barang, dan lain-lain, serta akumulasi porsi keuntungan tahunan untuk para sekutu. Yang ketiga, marketing fee, jasa perantara kepada pihak di luar law firm atau yang disebut outsourcing adalah Anda layak mendapatkan tanda apresiasi. Bagaimanapun seorang klien yang datang untuk memperoleh jasa hukum biasanya berasal dari rekomendasi seorang kolega. Porsi sebesar 10-15% tersebut adalah berasal dari nilai lawyer fee dan 10-15% dari nilai success fee yang diterima law firm jika perkara berhasil dimenangkan. Ya, berikut adalah presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.